Shalom jemaat KPS. Puji Tuhan, pada akhirnya hari ini kita dapat memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah menebus kita, Dia juga yang bangkit, menyediakan tempat buat kita juga. Karena itu terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kehidupan yang kekal kepada kita sekalian. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, dan saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Untuk itu kami datang untuk mengucap syukur kepada-Mu.
sampai detik ini kami melihat ke belakang, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami. Sekalipun terjal, sekalipun sulit jalan yang kami lalui, tapi kami melihat ada penyertaan Tuhan yang sempurna di sepanjang hidup kami. Karena itu kami tidak mau mengeluh, kami tidak pernah mau menyalahkan Engkau atas susahnya hidup ini, tetapi kami mau melakukan pengucapan syukur setiap waktu dalam segala perkara, sebab segala sesuatunya mengandung kebaikan buat kami, agar kami semakin hari demi hari semakin mengasihi Engkau, tambah hari tambah mengasihi Engkau. Dan kami mau pada pagi hari ini kami memberi kebangkitan-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur bahwa di dalam Tuhan Yesus ada jaminan hidup kekal. Tuhan yang mati itu telah bangkit dan memberikan jaminan keselamatan, dan janji hidup kekal itu kami dapatkan di dalam Engkau. Kami mau mengucap syukur dan merayakan kebangkitan-Mu dengan mengucap syukur dan memuji Tuhan sepanjang ibadah ini. Berkati umat-Mu Tuhan yang datang, Engkau hadir di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Salam. Bisa kasih salam satu dengan yang lain di kanan kiri Bapak Ibu atau di belakang Bapak Ibu. Katakan shalom, selamat Paskah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Pengorbanan Tuhan Yesus telah Dia lakukan dan sudah finish, dan saatnya kita merayakan Yesus yang bangkit menyertai kita. Amin. Haleluya.
hidup yang luar biasa Bapak Ibu. Kita tidak sekedar menghabiskan waktu di dunia ini untuk hidup, tetapi kita punya hidup yang sekedar dari hidup, yaitu hidup kekal dalam Tuhan Yesus. Ada amin? Semua itu berkat karya Tuhan di kayu salib. Mari kita mengucap syukur kembali kepada Tuhan dan mempersiapkan hati kita untuk menyambut berkat firman Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan
di mana Tuhan menjadi pelopor dalam kehidupan umat manusia, di mana Tuhan mau bersedia menolong kehidupan umat manusia. Terima kasih Bapa di surga, dalam berkat nama Yesus, hari ini kami mau dengar-dengaran, mau belajar kepada firman-Mu bagaimana Engkau sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Urapi hamba-Mu, lawan setiap jemaat Tuhan yang beribadah hari ini, dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah lambat bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin, amin, amin. Shalom. Selamat pagi. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita sedang menikmati karya Tuhan. Kita sedang menikmati apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan, yang tadinya saudara dan saya adalah orang-orang yang berada di bawah tuduhan, orang-orang yang harus menerima berkala. Tapi hari ini kita mengalami yang namanya pembebasan. Amin. Yang harusnya kita mendapatkan murkala, tapi murkala ditanggungkan kepada Yesus di kayu salib. Dan hari ini kita memperingati yang namanya Paskah. Ya. Apa bedanya Paskah dalam perjanjian lama dan Paskah dalam perjanjian baru? Saudara, pasti ada yang berbeda. Paskah dalam perjanjian lama berbicara tentang orang-orang Israel yang dibawa keluar dari negeri Mesir menuju tanah Kanaan, dibebaskan dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Sementara dalam perjanjian baru dikatakan bahwa Paskah itu adalah di mana Yesus telah bangkit dari antara orang mati pada hari Jumat Agung. Yesus menyerahkan nyawanya. Pada hari yang ketiga, di hari yang pertama, di hari Minggu, Yesus bangkit dari antara orang mati. Itulah Paskah, Passover, Passover, terlewatkan, melewati, sudah melewati lembah kekelaman. Jadi ada yang namanya Sabtu Sunyi, Sabtu Hening, di mana di situ Yesus masuk ke dalam jurang maut. Bukan hanya sekedar mati suri, bukan hanya sekedar pura-pura mati, tapi Yesus sebagai manusia, dia benar-benar masuk ke dalam jurang maut. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kalau mati suri itu belum mati, Yesus pingsan. Orang lain berbicara tentang sesuatu yang berbeda. Yesus tidak mati. Yesus hanya mati suri. Yesus hanya tidur, Tapi apa gunanya? Yesus yang mati suri, Yesus yang pingsan, Yesus yang tidur, bagaimana dia disebut pada hari yang ketiga dia bangkit? Bangkit dari mana? Sementara kebangkitan itu ada kalau ada kematian. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan bincang-bincang tentang kebangkitan Kristus, di mana pada kebangkitan Kristus tersedia harapan baru. Tersedia harapan baru, ada harapan baru, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, di mana Paskah hari ini
kita mau belajar apa sih yang terjadi dalam Paskah, ya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 mengatakan demikian, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus itu merupakan titik balik kehidupan orang Kristen, di mana orang Kristen mempercayai bahwa Yesus yang mati itu, dia sudah bangkit, dia sudah menang mengalahkan maut, sehingga orang yang percaya kepadanya dikatakan tidak sia-sia kepercayaannya kepada Tuhan Yesus, ya. Tidak lagi hidup di dalam tuduhan dosa. Walaupun pada setelah percaya banyak kita itu juga kembali lagi jatuh dalam dosa, ya kan? Kita hari ini dibenarkan, kita hari ini dibebaskan, tapi pada waktu-waktu selanjutnya kita juga jatuh bangun dalam dosa. Makanya perlu yang dikatakan pertobatan tiap-tiap hari. Penyangkalan salib itu setiap hari, bukan cuma satu kali. Oh ya, hari ini aku percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya bahwa hidup saya dibenarkan. Demikian juga besok pun kita harus mengingatkan kembali komitmen kita kepada Tuhan. Supaya apa? Tiap hari kita mengingat kebaikan Tuhan, ya. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup seperti tanpa harapan itu pada peristiwa Sabtu Sunyi, di mana Sabtu Sunyi biasanya di gereja-gereja yang lain mengadakan ibadah Sabtu Sunyi dengan pola, dengan corak mereka bermeditasi, ya. Ada taise apa taise? Ya kan? Mereka merenungkan dengan keheningan untuk mengingat kembali bagaimana Tuhan berkorban. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Sabtu Sunyi itu peristiwa yang mencekam dalam kehidupan para murid pada waktu itu. Bagaimana tidak? Para murid memiliki guru yang digadang-gadang yang akan membebaskan mereka dari penjajahan kerajaan Roma. Jadi yang ada dalam pikiran orang-orang pada waktu itu, ya, khususnya para murid, bahwa Yesus datang sebagai raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Padahal tujuan Yesus datang untuk membebaskan orang dari belenggu dosa, ya kan? Nah, di situ harapan mereka terhadap gurunya itu tiba-tiba hilang begitu saja ketika Yesus mati. Bayangkan kemana-mana, ya, selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. 12 murid itu, ya, ke utara, sana kemana? Ke selatan, timur, selatan ke selatan, ya. Kalau gurunya mengarah ke selatan, para muridnya ikut ke selatan. Kalau gurunya ke utara, para muridnya mengikuti ke arah utara. Seperti pada waktu kita melihat dalam sebuah film yang dari negeri Cina untuk mencari sebuah kitab, ya. Para murid selalu mengikuti kemana sang guru pergi. Nah, di situ saudaraku yang dikasih itu, tiba-tiba yang diikutinya ini nggak ada. Tidak usah jauh-jauh. Kalau orang tua kita yang dipanggil Tuhan tiba-tiba mendadak
yang tidak disangka-sangka, orang tua kita dipanggil oleh Tuhan, ya. Sementara kita masih membutuhkan orang tua. Apa yang terjadi dalam pikiran dan perasaan kita ketika kita ditinggalkan oleh orang tua kita? Yang pasti adalah merasa sangat kehilangan, ya, merasa sedih, dan ada kekhawatiran, kalau orang tuaku gak ada, terus yang mau menolong aku siapa lagi? Ya kan? Yang mau membackup aku siapa lagi? Yang mau melindungi aku siapa lagi? Mau tidak mau harus mandiri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, di Sabtu Sunyi itu hidup seperti tanpa harapan, ya. Hidup itu sedang tidak baik-baik. Kemarin saya melihat satu postingan, ya, sebuah video bahwa mengatakan Purwokerto sedang tidak baik-baik. Apa yang ditayangkan dalam sebuah video itu, di mana, ya, video itu menayangkan sebuah pertokoan swalayan yang sepi pengunjung, hampir tidak ada pengunjungnya. Kalau saudara menonton di media sosial itu ada, ya kan? Lorong demi lorong, ya, tidak ada pembeli. Lorong demi lorong tidak ada pembeli. Yang ada hanya para karyawan yang sedang menunggu pembeli. Sementara rak-rak yang ada di kanan kiri lorong itu tidak penuh dengan dagangan. Terlihat, ya, bak kotak-kotak buah kosong. Kalau buah tidak laku dalam 3 hari, dalam seminggu pasti busuk, ya, kecuali barang-barang yang dikemas dalam plastik. Makanya tidak ada stok buah, tidak ada stok sayuran, ya. Bagaimana kalau kita beli daging yang di situ sudah sebulan, ya, pasti sudah tidak segar lagi, saudara yang Purwokerto sedang tidak baik-baik. Dan hari-hari ini yang ramai, ya, hanya toko-toko tertentu, pakaian, ya, pakaian busana keagamaan, itu yang sedang ramai. Yang lainnya biasa saja, bahkan boleh dikatakan sepi. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup seperti tanpa harapan. Hidup ini sedang tidak baik-baik saja. Purwokerto termasuk bilangan yang dikatakan sedang tidak baik-baik, kecuali orang yang punya pendapatan mapan. Ya, kalau orang masuk dalam dunia usaha akan mengalami yang namanya naik turunnya kehidupan perekonomian dalam sebuah kota. Kehidupan yang gelap, masa depan yang suram. Bagi anak-anak kita yang sudah ada di penghujung sekolahnya, yang sudah kelas 3, yang mendekati ujian, yang sudah mau lulus, ya, merasa tidak punya pilihan mau kemana. Ya, ada beberapa anak kita yang sudah mencoba memasukkan, ya, tapi belum memenuhi syarat sehingga tidak lolos, ya. Kalaupun kita punya nilai yang bagus, kalau anak-anak kita yang punya nilai yang bagus, tapi belum tentu untuk bisa masuk kuliah ada biayanya. Di situ merasa seperti tanpa harapan. Nah, pikiran buntu. Kalau sudah kekhawatiran muncul, ya, ada kekalutan, pikiran menjadi buntu. Apalagi yang harus kukerjakan, ya, karena tak ada lagi harapan. Pergumulan yang sangat berat itu, ya, dialami oleh para orang tua yang
mempersiapkan, ya, prepare untuk biaya masa depan anak-anaknya. Ya. Untuk masuk itu susah, apalagi kalau sudah masuk itu tambah susah. Ya. Biasanya orang akan euforia ketika melihat pengumuman bahwa kita sedang membaca masuk diterima di sebuah universitas. Itu membuat orang tua juga menjadi gamang. Kenapa? Ketika sudah diterima masuk, sebentar lagi harus dituntut untuk membayar uang pertama. Jadi tidak ada hari ini sukacita, setelah sukacita mengalami ketakutan, saudara. Itu namanya hidup, ya. Tidak langsung otomatis diterima sukacita, enjoy. Tapi yang dipikirkan orang tua bagaimana melunasi pembayaran DP di muka itu untuk uang kuliahnya, SPP, ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, pergumulan yang sangat berat, penindasan atau kesesakan, penganiayaan atau kelaparan, ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka di beberapa kota sedang ada yang tidak baik-baik bagi saudara kita yang melakukan ibadah. Hampir di setiap kota di Indonesia mengalami hal yang sama. Di sini selesai, di tempat yang lain mulai ada gangguan, ya kan? Di Jakarta selesai, di Bekasi selesai, ya? Di Jawa Barat bermasalah, di Palembang selesai, di Depok bermasalah. Jadi apa yang mau kita harapkan dari dunia ini? Saudaraku yang penindasan selalu ada, kesesakan selalu ada, penganiayaan selalu ada, kelaparan apalagi, ya kan? Ketelanjangan itu maksudnya apa? Ya, artinya tidak ada sesuatu yang bisa melindungi hidup kita. Bahaya hampir di setiap waktu kita berada dalam ujung tanduk bahaya, ya kan? Bahaya itu bisa macam-macam, Bapak Ibu dan Saudara. Bahaya dari perekonomian, ya, bahaya dari kecelakaan. Kita lewat saja bisa saja dihadang oleh bahaya, ya. Di rumah pun bisa ada bahaya. Kenapa? Bagi para orang tua kita yang lanjut usia, ketika salah melakukan tindakan dalam kehidupannya sehari-hari bisa mengalami bahaya. Tiba-tiba orang jatuh terjungkul gak bisa bangun lagi, ya, itu pun juga bahaya. Apalagi pedang yang menyangkut nyawa kita. Tidak ada yang bisa mempertahankan kehidupan ini kecuali ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Jadi Paskah itu titik balik iman orang Kristen, di mana percaya kebangkitan Yesus membebaskan hidup kita dari hukuman dosa, sehingga kita bisa pindah yang tadinya di bawah hukum Taurat, di bawah hukuman, kita pindah di dalam kehidupan yang kekal yang dibenarkan. Jadi status saudara dan saya hari ini adalah orang-orang yang dibenarkan, bukan orang yang merasa benar, ya. Orang-orang yang dibenarkan. Orang benar itu maksudnya orang-orang yang dibenarkan, hidup oleh karena percayanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu hidup saudara dan saya adalah hidup yang tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, Ia rela datang ke dunia, ya, untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya hari ini. Sehingga hari ini kita merasa sesuatu yang luar biasa karena Tuhan Yesus baik. Saudara yang tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Itu karena peristiwa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati.
saudara dan saya adalah orang-orang yang terhisap. Orang yang terhisap itu orang yang terikat, orang yang diadopsi menjadi anak Allah, yang diadopsi sebagai milik Allah. Jadi mengalami pembenaran, bukan karena usaha untuk menjadi orang benar, tapi orang yang dibenarkan itu akan berjuang bagaimana hidup sesuai dengan statusnya sebagai orang yang dibenarkan. Kita sudah dibela-belain sampai mati-mati, sampai mati-matian atau sampai mati beneran? Kalau sampai mati-matian itu kan belum mati, ya. Sampai mati beneran, bukan sekedar pingsan, ya. Kalau ditanya orang, apakah Yesus itu benar-benar mati? Yes, mati beneran. Harus begitu. Kenapa? Yang bangkit itu adalah orang yang pernah mati, ya kan? Kalau tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan. Disitulah letaknya kasih Tuhan yang luar biasa, tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Ya, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Apa sih maksudnya? Nanti sebuah pertanyaan besar. Ada banyak yang tidak mengerti. Di sebelah kanan Allah itu perlu kajian lebih lanjut, Bapak Ibu dan Saudaraku. Apa sih yang dimaksud di sebelah kanan? Biasanya kalau seorang bos itu punya apa? Wakil yang disebut dengan tangan kanan. Jadi semua otoritas sudah diberikan kepada tangan kanan. Wewenang sudah diberikan kepada tangan kanan. Orang yang diberikan otoritas ini, ya, jangan sampai saudara nanti bingung. Berarti di surga ada dua Tuhan, ya? Yang satu duduk di atas tahta, yang satu duduk di sebelah kanan. Berarti ada dua. Ya, itu udah kajian yang lain, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu satu. Ya, kalau ada dua Tuhan dan gelut, ya kan? Rebutan kekuasaan. Ya, apa sih yang dimaksud dengan si sebelah kanan itu? Menggambarkan sebagai orang yang dipercaya mewakili bahasa manusia, ya, dapat dimengerti sebagai bahasa Indonesia. Itu kalau disebut, ya, tangan kanannya orang itu berarti kepercayaan orang. Dia diberikan otoritas, semua yang maju ada tangan kanan. Bukan. Ini hanya menggambarkan posisi otoritas, ya, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, statusnya ketika Allah yang di surga itu datang turun ke dunia menjadi manusia, dia menjadi pembela bagi saudara dan saya. Pembela dari apa? Dari tuntutan hukum dosa. Upah dosa ialah maut. Makanya seorang pembela itu harus punya otoritas. Nah, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Itu Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat 34 sampai dengan ayat 35. Itu salah. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini mungkin, ya, kita menyadari bahwa kita adalah orang yang tidak terlalu baik-baik amat, tidak terlalu soleh-soleh amat, tidak terlalu suci-suci amat, tidak terlalu kudus-kudus amat, ya. Tapi yang teramat penting adalah bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dialah yang menjadi pembela bagi hidup saudara dan saya. Amin. Siapakah nanti di pengadilan Tuhan
Tuhan di pengadilan surga itu yang akan menjadi pembela. Karena kita sudah tidak bisa mengadakan pembelaan lagi. Satu-satunya pribadi yang bisa membela adalah Tuhan Yesus. Ya. Oh, ini anakku. Oh, ini sahabatku. Kalau memakai istilah yang lain, karena orang Kristen dalam Alkitab itu banyak dikenal dengan sebutan-sebutan. Yang pertama sebagai anak Allah, yang kedua sebagai sahabat Allah, yang ketiga sebagai warga kerajaan Allah, yang keempat sebagai budak Kristus. Ada banyak sebutan bagi saudara dan saya, bukan cuma satu. Disebut umatnya iya, disebut anaknya iya, disebut miliknya iya, disebut sahabatnya iya, ya, disebut pekerjanya iya, disebut tentaranya iya, disebut prajuritnya iya, ya kan? Ada banyak sebutan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan cuma satu. Jadi bersyukurlah saudara yang punya peran banyak dalam kehidupan di dunia ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu pada hari ini kita akan melihat ya bagian yang berikutnya. Ya, saya akan membacakan kepada saudara tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita akan melihat di sini apa yang terjadi pada waktu itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan menyimak dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Ya. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Peristiwa di mana hari yang pertama yang disebut kita hari ini adalah hari Minggu. Di situ Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Artinya pada hari itu Yesus telah bangkit. Yesus mati pada hari Jumat pukul 3. Ya, jam 3. Hitungnya jam 3 ke jam 3. Kalau perhitungan orang-orang Yahudi adalah satu hari itu Jumat jam 3 sampai Kamis. Sampai Kamis kok kembali ya. Jumat jam 3 sampai Sabtu jam 3. Ya kan tuh satu hari. Ya. Sabtu jadi berapa hari? Ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Hitungan jam menurut perhitungan pada zaman Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan untuk saudara Yohanes pasal 20 ayat ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama Minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengusir mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari pembacaan ini kita dapat apa dari perenungan ini? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada perubahan dari kematian ya menuju kebangkitan. Dari Jumat perkabungan, Sabtu kesunyian dalam duka, Minggu dalam kebangkitan ada
sukacita. Jadi kalau sudah ketemu itu ada sukacita, saudaraku. Coba kalau ditinggal pergi pasangan kita, anak kita, ya kan? Bu Titi ketika ditinggalkan Olin 1 hari, kira-kira apa yang dirasakan, yang dipikirkan? Ya? Kangen. Kangen ya. Karena ditinggal, karena tidak bersama-sama. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup yang paling menyenangkan itu adalah hidup ada dalam kebersamaan. Ya. Ada dalam kebersamaan yang hampir tiap hari antar jemput, pergi pulang, datang, tiba-tiba nggak ada lagi bersama dengan kita. Akhirnya apa yang terjadi? Hidup terasa hampa. Ya, makanya hidup sendiri itu sesuatu yang harus terjadi. Kita harus kuat. Tidak punya teman, tidak punya saudara, orang tua sudah nggak ada, ya harus kuat. Kekuatan itu ada di mana? Kekuatan itu ada ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, ketika gelombang kehidupan kita menghantam kita, ya beban hidup yang sangat berat. Siapa yang dapat menemani setiap saat, setiap waktu? Tidak lain kecuali hanya Tuhan. Dalam kondisi usaha sepi, yang bisa menemani hidup kita hanya Tuhan. Mungkin orang akan menjadi penyemangat kita itu paling bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali. Ya, tidak bisa tiap-tiap hari. Yang bisa tiap-tiap hari itu adalah Allah Sang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Oleh sebab itu, marilah kita mendekat kepada Tuhan. Nah, kita periksa di sini Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Hal yang terjadi berikutnya adalah ada peristiwa Sabtu Sunyi, kematian Kristus, Jumat Agung. Ya, sampai Sabtu Sunyi itu ada pergabungan, ada duka cita, ada kesedihan, ada merasa kehilangan. Yang kedua, sepertinya harapannya pupus. Ya, ada kegelapan, ada ketakutan, ada ketidakpastian kehidupan karena selalu terancam oleh orang-orang. Ya kan? Bukankah kita melihat di situ murid-murid mengalami ketakutan sehingga ada di dalam sebuah rumah pun pintunya tertutup dan dikunci. Kenapa? Takut terhadap tentara-tentara orang Romawi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Padahal orang-orang sebangsanya juga, ya kan? Orang-orang Yahudi juga orang-orang sebangsanya juga. Ya kan? Ada rasa takut. Ya. Nah, ketika masuk dalam minggu, hari yang ketiga Yesus bangkit, kita melihat suasana yang berbeda. Ya, kita melihat pada minggu ceria bahwa para murid itu mengalami ya rasa sukacita. Ya, ada harapan yang sirna itu telah kembali. Yang tadinya merasa kehilangan, ya Yesus yang diharapkan sebagai guru yang diikuti tiba-tiba mati. Tapi ketika pada hari Minggu ada kebangkitan, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka punya harapan kembali untuk hidup mereka. Terus menerima damai sejahtera. Yesus berkata, damai sejahtera
ya, kuberikan kepadamu. Baru kemudian di situ muncullah mereka bersukacita. Jadi orang yang bersukacita itu bisa terjadi kalau ada damai sejahtera di hati. Ya kan? Ada damai sejahtera di hati, baru bisa mengalami sukacita. Sukacita dengan senang itu berbeda, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, di sini dikatakan pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Bayangkan, semua jendela tertutup, terkunci, semua pintu terkunci. Tiba-tiba Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kira-kira kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita pikirkan? Semua tertutup dan terkunci. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi, ini fakta adanya kebangkitan. Di mana kebangkitan itu bukan berbicara tentang fisik, tapi tubuh rohani, ya kan? Menjadi makhluk surgawi, ya kan? Yang bisa pergi kemana saja tanpa terhalang oleh tembok, tanpa terhalang oleh pintu, ya. Yesus bisa masuk dalam wujud yang sama, ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, tubuh kebangkitan kita nanti sama seperti tubuh kebangkitan yang dialami oleh Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada murid-murid, menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Para murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Ketika melihat Tuhan mereka bersuka cita. Jadi fakta membuktikan, ya, di situ para murid lebih daripada, ya, kalau satu orang melihat tidak ada saksi yang lain. Kalau 2 orang itu baru syarat minimal. Kalau lebih banyak daripada 2 orang, paling tidak, ya, ada 11 murid yang ada di situ. Di sini belum ada Thomas, berarti ada 10 murid, ya, yang menjadi saksi Yesus bangkit dari antara orang mati. Belum ditambah emak-emak, ya, ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, ya, ada Maria yang lain, ya kan? Nah, di situ bahwa kebangkitan Yesus itu sebuah fakta sejarah. Ya. Kalau Yesus, ya, tidak mati, dia tidak mungkin bangkit. Yesus yang bangkit itu pasti Yesus yang mati. Baru kemudian setelah bangkit dari antara, dia naik ke surga. Tidak langsung hidup, ya, lahir hidup tanpa kematian, tanpa kebangkitan, langsung naik ke surga. Ya. Jadi iman Kristen itu mengenal bahwa Alkitab katakan Yesus telah lahir, Yesus telah mati, Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan Yesus naik ke surga. Dan itu saudaraku dicatat oleh sejarah kerajaan Romawi dan sekitarnya. Mereka punya catatan sejarah tentang adanya pribadi yang bernama Yesus Kristus, yang disalibkan, yang bangkit dari antara, bahkan para tentara Romawi terlibat suap, ya kan, oleh orang-orang ahli-ahli agama. Jangan bilang-bilang kalau Yesus itu kuburnya nggak ada, itu berarti dia bangkit. Mungkin dicuri oleh murid-muridnya. Kasihlah mereka uang tutup mulut. Praktek tutup mulut, uang tutup mulut sudah ada pada zaman dan dilakukan oleh ahli-ahli agama, Bapak Ibu dan saudara, bukan orang yang tidak mengenal agama.
tapi mereka adalah imam-imam kepala, ya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka yang menjadi pelaku di situ, saudaraku yang ini. Jadi untuk berdosa itu tidak terbilang untuk orang umum saja, jemaah awam saja, tapi sudah masuk ke bilangan semua ini, termasuk orang-orang yang ada dalam pelayanan ibadah. Tidak menutup kemungkinan semua bisa kena dampak daripada rantai mata dosa. Oleh sebab itu saudara, hari ini kita bisa melihat betapa bersyukurnya saudara dan saya punya Tuhan yang bangkit, punya Tuhan yang sebagai pemenang dalam kehidupan ini, sehingga kita punya harapan, sehingga kita bisa menerima damai sejahtera, sehingga kita bisa menerima sukacita karena melihat Tuhan. Kalau kita sudah melihat Tuhan dalam kehidupan kita, harusnya kita hari ini belajar menjadi murid Tuhan yang berbeda. Ya, murid Tuhan yang berbeda itu kita melihat selanjutnya, ya, sudah menerima Roh Kudus. Di situ dikatakan Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi orang yang menerima Roh Kudus itu, ya, menerima tugas. Di situ dikatakan, aku mengutus kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Sekarang aku mengutus kamu. Kuasanya apa? Setelah kita semua menerima Tuhan dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Seperti pada waktu itu murid-murid dilembusi oleh Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus, baru bisa bekerja melayani Tuhan. Nah, saudaraku, bagian kita hari ini apa? Yang terakhir, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang menerima kebangkitan Kristus itu, orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus itu, orang yang sudah menerima damai sejahtera itu, orang yang sudah menerima materai Roh Kudus itu, dia mau tidak mau harus bisa mengampuni orang lain. Ya, perhatikan ayat yang terakhir. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi simple. Ketika kita menerima pengampunan Tuhan, kita bisa mengampuni orang yang melakukan, mengecewakan, melukai, membuat kita menderita, membuat kita susah. Kita bisa menerima dan mengampuninya karena kita sudah lebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Amin. Buka hati. Mungkin kita semua pernah merasa tersakiti. Mungkin semua kita pernah merasa terluka. Mungkin kita merasa sedih dan ingat masa lalu kita begitu menyakitkan. Tapi ingat bahwa peristiwa itu sama persis ketika kita juga menyakiti Tuhan. Kita melukai hati Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, kita mengecewakan Tuhan. Rela mati sebelum kita bertobat, sebelum kita hidup benar. Tuhan sudah mati duluan. Tanpa aku mau mati untuk kamu, kalau kamu itu benar ya. Nunggu kita benar, Tuhan tidak akan disalib-salibkan, saudara yang ini. Makanya ketika kita masih berdosa, Ia telah mati disalibkan. Itulah sebabnya kita hari ini diberi kemampuan untuk mengampuni orang lain. Apapun, seberat apapun yang luka kecewa itu, buka hati untuk mengampuni. Buka hati untuk mengasihi. Walaupun itu boleh dikatakan orang berat mengampuni dia, berat mengasihi dia, tapi tuntutannya adalah karena kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, maka kita harus membuka hati supaya kita terbebas dari tuduhan. Ya, habis kalau kamu mau mengampuni
mengampuni, ampuni. Kalau kamu tidak mau mengampuni, kamu juga tidak diampuni. Artinya juga ini yang akan menentukan kita bisa masuk ke surga atau tidak. Karena pintu surga baru dibuka ketika kita mau mengampuni orang lain. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, silakan maju ke depan. Pemain musik, goyang singan. Kita akan melihat bagaimana kehidupan kita setelah kita mengenal peristiwa Yesus yang sudah bangkit. Apakah kita hidup untuk Tuhan? Apakah hidup kita hanya untuk menyenangkan diri kita saja? Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan demikian dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Sekali lagi. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen, untuk semua orang, ya, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Tuhan yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Apakah hari ini kita benar menyadari bahwa kita hidup ini untuk Tuhan atau untuk kepentingan kita? Bukankah kalau kita hidup untuk Tuhan, kepentingan kita juga termasuk di dalamnya? Tapi ketika hidup untuk kepentingan diri kita, berarti kepentingan Tuhan kita abaikan. Bedanya, kalau kita hanya hidup untuk mementingkan diri sendiri, kepentingan Tuhan akan terabaikan. Tapi kalau kita hidup untuk kepentingan Tuhan, maka kepentingan hidup pribadi kita akan include masuk dalam wilayahnya Tuhan. Apa yang perlu kita takutkan hari-hari? Bukan saudara dan saya masuk dalam bilangan orang-orang yang tidak terpisahkan oleh kasih Kristus. Kalau nyawanya saja rela diberikan, apalagi yang lain, semuanya itu akan ditambahkan kepada saudara. Itu artinya perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan terjadi bagi kita yang percaya. Percayakah saudara hari ini? Kebangkitan Yesus membuat hidup saudara dan saya memiliki harapan yang baru. Kalau hari ini kita merasa susah, apakah besok kita juga akan terus susah? Kalau hari ini berat, apakah besok juga akan masih terasa berat? Pikirkan bahwa Yesus sudah menanggung semuanya itu di kayu salib. Bahkan Dia turun ke dalam jurang maut pada hari yang ketika Dia bangkit dari antara orang mati untuk membebaskan saudara dan saya. Dan bagaimana kita hari ini hidup di dalam dan untuk Tuhan. Saya percaya orang yang memiliki komitmen hidup untuk Tuhan, hidupnya akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama renungkan kebenaran ini.
mendoakan masa depan kami. Sebab dia hidup, ada hari esok, masih ada harapan. Harapan itu telah kembali ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Harapan itu muncul karena ada masa depan di dalam Tuhan. Percayalah saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, jika Tuhan yang menjadi pembelamu, maka hidupmu akan aman walaupun terasa tidak aman hari-hari ini. Percayalah bahwa Tuhan yang berkuasa itu, yang sudah bangkit dari antara orang mati itu, Dia yang akan bekerja, Dia akan menolong, memelihara, mensupport kehidupan kita yang percaya kepadanya. Jika kau percaya, Dia sanggup menolong hidupmu, bukan hanya untuk kehidupan kekal di surga, tapi kehidupan saudara hari ini, sehingga kita bisa menikmati apa yang menjadi ajaran Tuhan Yesus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang memiliki komitmen yang baru, percaya yang baru, bahwa Tuhan sanggup mengubah kehidupanmu dari kutuk menjadi berkat. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sedang banyak diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita saatnya untuk memberikan persembahan dan memberikan persembahan untuk kotak yang di belakang kamerawan untuk renovasi gereja. Saya minta kakak Adia untuk lebih dalam berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala penyertaan yang Kau berikan di sepanjang hari yang kami lewati ini, Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati kami yang memberi dengan sukacita, dan kami percaya dengan kami memberi, tingkap-tingkap berkat-Mu akan selalu terbuka untuk kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setiap hidup ada hari esok. Setiap hidup ku tak kenal, karena Tuhan yang membuat hari esok. Hidup jadi berhabiskan tiada hidup. Setiap hidup ada hari esok. Setiap hidup tak Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya berjemput Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Saudara, kita akan berdoa untuk Nathan yang opnam. Kemarin sudah pulang, hari ini masuk lagi. Kakaknya Ya? kemarin kakaknya. Oh, kemarin kakaknya. Iya. Mari kita sama-sama berdoa, mensupport,
mendukung dan mempercayai bahwa Tuhan sanggup menolong dan menjamah Nathan supaya Nathan bisa kembali sehat pulih dan melayani Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, namun kami percaya ada tangan Tuhan yang sedang bekerja untuk setiap umat Tuhan yang percaya. Berdoa secara khusus untuk Nathan yang sedang opnam di rumah sakit. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kesehatannya, berikan kenormalan dalam tubuhnya, dalam berkat nama Yesus. Biarlah Nathan mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga Nathan dapat menjadi pulih dan sehat dalam berkat nama Tuhan Yesus. Di mana kami sudah percaya Tuhan, bahwa Kau sudah mati disalibkan, darah tercurah, dan firman berkata oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh. Kami punya pengharapan kematian Yesus dan kebangkitannya menjadikan Nathan pulih dan sehat dalam berkat nama Yesus. Berkati kedua orang tuanya, bapak ibunya dan saudara-saudaranya. Tuhan beri kekuatan, beri penghiburan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan juga menolong jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh dimanapun berada. Dan kami percaya Tuhan tolong atas perkumpulan setiap umat-Mu di tempat ini. Apapun yang terjadi, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong umat-Nya di tempat ini. Dan kami percaya Engkau sanggup mengadakan perkara yang ajaib, yang tidak ada menjadi ada, yang sedikit bisa menjadi banyak. Dan yang terpenting, kami percaya bahwa Tuhan sedang bekerja bagi umat-Mu di tempat ini. Yes. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Saudaraku yang dikasih Tuhan. Marilah kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan. Terimalah doa berkat di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala beritanya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu dan keluarga. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati seisi rumahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, warung dan tokomu, jerih lelahmu, pekerjaan-pekerjaan yang sedang bekerjakan dan yang sedang engkau rencanakan. Tuhan sanggup memberkatinya dalam berkat nama Yesus. Saudara yang percaya, kebangkitan Yesus mengubah kehidupan saudara dan saya.